Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Gubernur Sumatera Barat meminta para perantau untuk tidak pulang kampung dulu sebelum virus COVID-19 aman di tanah air. Sejak merebak COVID-19, lalu lintas penerbangan di Bandara Internasional Minangkabau didominasi kedatangan dibanding keberangkatan. Kantor Urusan Agama Kota Tangah Kota Padang meminta kepada calon pengantin yang akan menikah agar melakukan pendaftaran secara online. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi pertemuan dan aktivitas di kantor KUA terkait penyebaran COVID-19. Kantor Wilayah Hukum dan HAM Sumatera Barat melarang pengunjung untuk bertemu langsung anggota keluarganya yang menjadi warga binaan lembaga pemasyarakatan. Sebagai gantinya, pihak lapas menyediakan fasilitas video call bagi anggota keluarga yang ingin bercakap-cakap dengan warga binaan. Gubernur Sumatera Barat meminta para perantau untuk tidak pulang kampung dulu sebelum virus COVID-19 aman di tanah air. Penegasan itu disampaikan Irwan Praitno setelah melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait di Aula Gubernuran Jalan Sudirman Padang Senin sore. Hadir Kapolda Sumbar Irjen Pol Tony Hermanto, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abid, Kepala BPBD Sumbar Erman Rahman, Kepala Dinas Kesehatan Sumbar Mary, dan sejumlah instansi dari TNI dan Polri. Perantau yang diminta gubernur bukan saja yang berdomisili di daerah provinsi yang banyak terserang virus COVID-19, melainkan di daerah-daerah lain, seperti Sumatera Utara, Bali, dan Jakarta sendiri. Ajakan itu dilatar belakangi wabah COVID-19 yang sangat mengkhawatirkan dan telah menelan banyak korban jiwa. Gubernur berharap para perantau bersabar sampai kondisi normal. Meskipun belum ada orang dalam pengawasan, ODP ataupun pasien dalam pengawasan, PDP di Sumatera Barat yang positif, antisipasi terhadap wabah ini harus dilakukan secepat mungkin guna penanggulangan dini. Antisipasi perantau ya, insya Allah kita akan membuat surat imbauan kepada perantau untuk tidak dulu pulang ke kampung halaman. Khawatir mereka datang membawa virus yang berdampak kepada keluarganya dia sendiri. Kasihanilah keluarga dari kampung kalau memang dia membawa, akibatnya mungkin bapak ibu saudara kena. Nah, biarkanlah dia di Jakarta, dan di Jakarta insya Allah penanganan kesehatan bagi mereka yang terkena pun bagus sekali, artinya sudah maksimal diberikan kesempatan, bahkan mungkin lebih baik kalau dia sakitnya di Padang. Sementara itu, pantauan lalu lintas penerbangan di Bandara Internasional Minangkabau, Padang, didominasi kedatangan daripada keberangkatan. Ada 2.000 per hari datang ke Sumatera Barat, sedangkan yang berangkat hanya 1.000 orang. Arsyad Kusnadi melaporkan dari Padang. Kepala Kantor Urusan Agama Kota Tangah Kota Padang menghimbau para calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan agar melakukan pendaftaran secara online melalui situs yang sudah disediakan KUA. Hal ini bertujuan agar tidak lagi terjadi pertemuan di kantor KUA dalam menjalankan administrasi. Selain itu, saat melangsungkan akad nikah, sesuai surat edaran dari Kemenak Pusat, KUA membatasi jumlah orang yang mengikuti prosesi tersebut, yakni tak boleh lebih dari 10 orang dalam satu ruangan. Sebelum melaksanakan akad nikah, calon pengantin terlebih dahulu harus mencuci tangan dengan sabun ataupun hand sanitizer, serta menggunakan masker. Selain itu, wali nikah dan calon pengantin laki-laki harus menggunakan sarung tangan. Sejauh ini untuk permohonan pengurusan akad nikah masih berjalan normal dengan rata-rata 30 calon pengantin per minggunya. Namun sejak mewabahnya COVID-19, banyak pengantin yang menunda resepsi pernikahan mereka hingga situasi kembali normal. Ingin menunda dari resepsinya ada, ya. Membatalkan belum kayaknya. Tadi pagi kami ditelepon bahwa dia sudah merencanakan di pesta di salah satu gedung di sini, tapi karena meresponi kebijakan pemerintah maka ditunda pestanya, tapi pernikahannya tidak ditunda. Qadarullah, karena
wabah ini, corona ini memang mungkin ada dua kemungkinan, dibatalkan atau diundur. Ditunda insya Allah. Ditunda. Itu berapa lama? Belum tahu, tergantung keadaan nanti Bang. Menunda acara resepsi pernikahan juga sesuai surat edaran Kapolri yang melarang warga menggelar acara keramaian atau resepsi pernikahan. Dari Padang, Robiham melaporkan. Untuk mengantisipasi peredaran COVID-19, Lembaga Pemasyarakatan Padang melarang pengunjung untuk menjenguk dan bertemu langsung dengan keluarganya yang menjadi penghuni lapas. Sebagai gantinya, pihak lapas menyediakan fasilitas video call untuk bercakap-cakap dengan keluarganya yang menjadi warga binaan lapas tersebut. Fasilitas tersebut disediakan di teras depan pintu masuk lapas Padang. Para petugas dengan sigap membantu pengunjung menyiapkan fasilitas video call melalui layar laptop, dan petugas dalam lapas segera memanggil penghuni lapas yang dikunjungi. Selama sekitar 15 menit, pengunjung dapat bercakap-cakap dengan bebas dengan penghuni lapas tersebut. Selain itu, petugas lapas juga menerima penitipan barang bawaan pengunjung yang akan diberikan kepada penghuni lapas. Barang-barang tersebut diperiksa dengan teliti, dicatat oleh petugas, dan kemudian diantarkan ke dalam untuk diberikan kepada penghuni lapas yang dituju. Barusan kami wawancara dengan keluarga kami di dalam, menanyai kondisi keadaan di dalam. Ya, kondisinya sepertinya masih baik-baik sampai saat ini. Dan belum ada kayaknya kondisi yang menunjukkan kalau adanya teman-teman yang di dalam juga dalam kondisi sakit. Ya, kalau untuk kondisi saat ini, keluarga di dalam memahami dengan keadaan seperti ini. Karena kunjungan tidak mungkin dilakukan berhadapan langsung dengan keluarga di dalam. UPT se-Sumatera Barat sudah dihimbau tidak melakukan kunjungan langsung. Tetapi untuk mengantisipasi pengunjung, kami berikan layanan berupa penitipan barang, dan bagi pengunjung yang sudah keburu datang, khususnya juga yang dari jauh-jauh, kita berikan layanan video call. Jadi supaya mereka dapat melihat keluarga. Sejak diterapkannya prosedur baru ini, kunjungan ke lapas Padang menurun tajam, sesuai dengan yang diharapkan, agar penularan COVID-19 dapat dicegah. Kalaupun ada yang datang hanya sekedar untuk mengantar makan siang bagi anggota keluarganya yang menjadi penghuni lapas Padang. Laude Jordioanse melaporkan dari Padang. Perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah Kota Pariaman. Setelah dijabat oleh pelaksana harian selama 2 bulan, akhirnya pejabat Sekda dilantik oleh Wali Kota Pariaman, Genius Umar. Prosesi pelantikan kali ini berbeda dari biasanya. Jika biasanya pejabat dilantik di ruang ber-AC, kali ini pejabat Sekda dilantik di Posko Badan Nasional Penanggulangan Bencana di halaman terbuka Balai Kota Pariaman. Selain itu, sebagian besar pejabat di lingkungan Pemko Pariaman juga kaget, karena pelantikan ini terkesan mendadak dan tak ada persiapan sama sekali. Pengambilan sumpah jabatan sekretaris daerah yang dijabat oleh Fadli mendesak dilakukan untuk mengepalai Satuan Tugas Pencegahan Bencana COVID-19 di Kota Pariaman. Selain penuh kesederhanaan dan mendadak, semua pejabat yang hadir dalam pelantikan ini juga diharuskan mengenakan masker. Hari ini dalam situasi bencana, saya sengaja membuat di posko ini pelantikannya, yang menyatakan bahwa di hadapan kita ke depan ada virus corona yang sedang kita hadapi. Karena itu semua stakeholder kota, kemudian semua dinas dipimpin oleh Sekda, kemudian juga nanti dibantu oleh Forkompinda, kita menghadapi bersama-sama bagaimana penanganan kita untuk menghadapi virus corona ini. Penjabat Sekda yang baru dilantik ditugasi memimpin dan bekerja sama dengan stakeholder untuk penanggulangan COVID-19 di Kota Pariaman. Dari data terakhir, saat sekarang tercatat 20 warga yang ditetapkan sebagai orang dalam pemantauan dan 1 orang pasien dalam pemantauan warga Kota Pariaman. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman.